Itu kita udah ngerjain semuanya. Nah terus ketahuan anak buahku ada yang memalsukan dokumen. Jadi kita di hall nih pembayarannya senilai 7M waktu itu. Jadi baru kerja setahun apa 6 bulan gitu, bikin nekat aja, bikin bisnis sendiri itu di kos-kosan waktu di itu kos-kosan. nekat. Seperti itu sih pengalaman masuk HIPMI karena nggak punya temen. Nggak punya teman jadi masuk HIPMI ya, karena temennya kan nih kalau saya kadang-kadang mengutamakan agama dulu, ya dunia ngikutin gitu. Halo, salam pengusaha pejuang pengusaha. Bersama saya Charlie Angels dalam HIPMI Podcast. Ceritakan pengalamanmu dan serta promosikan bisnismu. Kali ini Charlie lagi bersama sosok senior, sosok wanita pengusaha tangguh yang memang bisnisnya pada saat pandemik tuh udah merajalela ya. Merajalela dan banyak beredar lah di se-Jabodetabek, bahkan seantero Indonesia, yang itu melalui jaringan HIPMI bisa sebesar saat ini. Dan berkat jaringan HIPMI bisnisnya sudah beredar pada saat pandemi. Ketika itu mungkin masa-masa perekonomian tuh lagi down ya, tapi ini tuh enggak, dia tuh malah merajalela bisnisnya, mungkin cuannya lebih banyak. Siapa sih ini? Sosok ini yang biasa kita kenal adalah Kak Ira Afisa. Halo Kak Ira, apa kabar? Aduh, senang banget nih kita bisa ketemu senior yang memang menjadi sosok yang inspiratif sekali dalam karena kan kita sama wanita ya. Jadi Charlie dong pasti mau tahu bagaimana sih Kak Ira nih sebagai pengusaha wanita yang tangguh, yang memang pengusaha pejuang juga, bisa memberikan inspirasi buat para teman-teman HIPMI seluruh Indonesia, pastinya para wanita nih serikandi HIPMI ya. Kak Ira, apa kabarnya Kak Ira? Baik, Charlie gimana kabarnya? Alhamdulillah, ngelihat Kak Ira aku juga makin semangat. Makin semangat. Iya. Karena kita wanita ya, woman to woman untuk saling support kayak gitu. Nah, Kak Ira, langsung aja nih ya, kita pasti membahas soal bisnis gitu. Karena nih teman-teman para wanita serikandi HIPMI ini harus tahu siapa sih Kak Ira ini. Tadi ada yang banyak yang nanya juga, siapa Kak Ira? Wah, padahal bisnisnya udah merajalela nih pada saat pandemik ya. Jadi kalau dulu tuh pas pandemik itu bisnisnya yang memang sudah beredar kan, kita tuh ada sering pada saat itu kan banyak peraturan yang memang kita mengharuskan kita ada swab antigen, swab PCR. Nah ini salah satu klinik yang beredar itu salah satunya milik punya Kak Ira, yaitu Quick Test gitu. Nah Kak Ira bisa nih mungkin menceritakan gimana sih memulai pada saat orang-orang tuh kan perekonomian di pandemik itu kan down ya, semuanya kayak mati lah, lockdown semuanya, kita bingung mau bisnis ini. Nah Kak Ira nih momentum peluang ini bagaimana bisa akhirnya memutuskan untuk bisa adanya Quick Test? Ya, jadi awalnya tuh Kak Ira kan bisnisnya 1 outsourcing, 2 cleaning service, terus ketiga IO ya, event organizer. Nah zaman pandemi itu yang kena banget kan outsourcing, karena aku banyak megang outsourcing di hotel-hotel bintang 5. Dan which is itu lockdown kan, jadi gak ada tamu. Terus IO pasti diberhentikan, gak boleh ada event gitu. Jadi semua tuh kena imbasnya gitu dari bisnisnya Kak Ira sebelumnya. Jadi benar-benar kita nggak ada pendapatan tapi pengeluaran terus gitu. Akhirnya kan apa ya kira-kira gitu peluang-peluangnya. Jadi saya melihatnya tuh peluangnya kira-kira di zaman pandemi ini apa gitu. Salah satunya ya cuman PCR aja kayaknya waktu itu, atau mungkin penjualan online ya. Tapi karena saya basicnya sebelum punya Quick Test itu kan juga punya klinik kecantikan. Jadi suami saya kan dokter, jadi lebih deket ke arah
kesehatan. Jadi akhirnya memutuskan untuk membuka quick test gitu. Nah, waktu itu kan kebutuhannya memang sangat banyak banget. Jadi di situ sekalian beramal, sekalian berbisnis. Wah, istilahnya. Karena kan tapi ngejernya tuh cepet-cepet, kita kejar cepet banget. Karena kan waktu itu benar-benar kita kan lockdown dan benar-benar orang tuh butuh semua gitu loh untuk swab PCR ataupun untuk antigen gitu. Jadi kita bikin lab tuh yang termasuk salah satu yang besar di Indonesia gitu. Kita punya sehari itu kita bisa menampung 5.000 sampel. Dan kadang-kadang dalam waktu pandemi yang benar-benar lagi lockdown yang Delta itu, kita tuh benar-benar sehari itu 5.000 gitu loh periksa. Jadi kebayang. Itu di Jabodetabek. Di Jabodetabek. Jabodetabek. Itu yang lab yang ada di Jabodetabek. Nah, setelah itu kan Kaira emang buka juga yang ada di Bali, di Makassar, dan juga di Balikpapan sama di Medan. Berarti total semua ada berapa cabang tuh Kaira? 36 cabang dalam 6 bulan. 6 bulan 36 cabang. Jadi kebetulan Kaira itu kan punya perusahaan outsourcing. Jadi untuk merekrut orang dalam waktu cepat itu nggak mengalami kesulitan. Gitu, Char. Jadi ngelihat peluangnya sih karena ya pandemi apalagi gitu loh, peluangnya hanya itu di depan mata. Jadi mau nggak mau dengan gambling ya kita buka itu gitu loh. Padahal kan waktu itu juga gambling pasti karena perawatan labnya kan mahal. Iya. Gitu. Pasti sangat mahal sekali ya karena kan kesehatan itu kan perlengkapannya itu sangat biayanya tinggi banget, bahkan eman ya. Iya betul gitu. Jadi itu sangat tinggi banget, tapi akhirnya memberanikan diri gitu karena kan memang kebutuhannya terbuka luas gitu. Sekalian membantu ya sekalian mencari opportunity gitu. Char. Nah, berarti imbas dari perusahaan yang selama ini udah dijalanin Kak Ira dari outsourcing, event organizer pada saat pandemi itu juga ikutan mati ya, tapi karena ya adanya ada quick test. Ya adanya peluang, lalu pastinya pakai jaringan HIPMI juga ya dalam 6 bulan juga bisa. Iya, jadi saya tuh bikin 36 cabang itu rekanan dengan banyak anak HIPMI malah. Jadi lab utamanya memang di kita. Tapi untuk yang di cabang-cabang itu saya banyak membuka peluang untuk anak-anak HIPMI. Banyak kok, ada berapa ya? Ada berapa cabang yang pasti sih lebih banyak anak HIPMI. Salah satunya tuh sama Ketum Rama. Terus Ketua Davi, ada Yamin, ada istrinya Kang Erik, terus Enrika, Iqbal Tanjung, terus siapa lagi senior ya? Hampir yang temenan semua nih gitu. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo deh rame-rame yuk gitu, bikin bareng-bareng. Jadi istilahnya membuka rezeki bersama. Ya betul, gitu. Jadi masa pandemi itu nggak sendiri, banyak kolaborasi sama anak HIPMI. Waktu itu karena yang deketnya teman-teman itu ya, jadi akhirnya ya udah bareng-bareng sama teman-teman di sekitar aku gitu, Char. Oh iya, seru juga ya. Berkat jaringan HIPMI memperluas bisnis dalam 6 bulan 36 cabang tuh bukan sesuatu yang mudah juga ya, Kak Ira. Jadi nah pada saat pandemik juga ternyata selain quick test tuh kan banyak juga brand-brand yang itu juga sebenarnya punya teman-teman HIPMI juga ya, Kak Ira. Betul. Nah itu kayaknya momentum itu tuh bisnis itu yang merajalela tuh semuanya adalah senior HIPMI yang pegang semua laptop swab testnya kayak gitu. Itu keren banget sih karena emang berkat jaringan HIPMI itu berproses di HIPMI itu menjadi memperluas bisnis juga ya, Kak. Iya, betul. Nah, satu lagi nih Kak Ira, aku mau tanya, dari peralihan itu kan pasti kan kita tidak bisa bertahan di quick test saja kan, karena masa new normal itu sudah tiba lah saat itu. Nah, apa nih yang bisa membuat quick test menjadi beralih ke bisnisnya, atau kebertahanan apa dalam menyesuaikan kondisi new normal? Jadi gini, Kaira tuh udah tahu kalau swab PCR tuh nggak akan bertahan lama karena ini kan bisnis momen. Kita buka itu juga karena melihat momentum gitu. Akhirnya saya udah merancang apa nih selanjutnya. Jadi Kaira tuh bikin quick glam gitu. Quick glam itu lebih ke arah untuk klinik kecantikan. Jadi untuk anti aging, berikut kosmetik ya yang tadi itu. Nanti kita tampilkan nih di kosmetik sini. Sama skincare gitu. Boleh mana kita mau ini beralihnya ini gitu. minta quick glamnya.
Charlie tuh sebenarnya juga pakai Quick Glam ini. Oh gitu ya, iya. Sama thin cushion-nya. Ada gimana? Iya. Bagus gak nih? Kok malah jadi Kaira yang nanya. Cocok di kulit ya, kayak gitu dengan gitu. Kalau kata anak Gen Z sekarang tuh ada aura maghrib katanya. Aura maghrib. Charlie itu termasuk aura maghrib, tapi kan berkat Quick Glam ya. Iya. Jadi bisa ini ya, bisa berkilau ya. Kayak gitu. Nah, wow. Nah, ini kosmetiknya. Jadi Kaira tuh bikin skincare sama kosmetik berikut klinik kecantikan gitu. Ada klinik kecantikan ya. Jadi klinik kecantikannya tuh mengusungnya memang alat-alat yang mutakhir yang selama ini di dunia tuh masih itu yang paling canggih gitu. Jadi kayak contohnya Urtera. Jadi itu tuh facelift without surgery yang benar-benar masih canggih untuk saat ini gitu. Seperti berarti, itu sih. Ini ya. Nah, ini Charlie pakai yang ini nih. Tinted ya. Iya. Ya ini bagi-bagi buat Charlie dan tim. Dapat lagi ini, dapat pakai lipstick yang ini juga. Iya, lipstick gitu. ada 3 varian ya. Benar. Nah, berarti inovasi teknologi yang diberikan di Quick Glam ya. Iya. Nah, tapi sebelum itu Kaira, cara mau tanya, kenapa dari tadinya klinik swab ke kecantikan ini kan sangat kompetitif banget ya di saat ini ya. Banyak banget skincare beredar di mana-mana. Kenapa akhirnya memilih untuk berbisnis kecantikan? Apa yang menjadi keputusan Kaira untuk akhirnya udahlah Quick Glam? Lalu apa sih keunggulan dari Quick Glam ini? Jadi Kaira tuh basicnya kalau mau bikin dari quick test ke Quick Glam itu karena lagi-lagi suami kan dokter, anti aging. Itu keunggulan pertama ya. Jadi ya udahlah kita bikin Quick Glam klinik aja gitu untuk estetik dan anti aging. Berikut seksolog ya, karena suamiku juga anti aging dan seksolog gitu. Iya. Nah, terus melihat pas kita pandemi kayaknya kok booming gitu untuk yang kosmetik dan skincare gitu. Akhirnya coba untuk merambah ini gitu. Tapi Kaira tuh setelah COVID tuh sekarang bisnisnya ada baru lagi untuk Avisa Property malah. Avisa Property. Jadi yang lagi dibikin sekarang itu villa-villa di Bali. Jadi ada yang disewakan, ada yang dijual gitu. Jadi merambahnya ke properti juga gitu. Terus bikin kos-kosan kayak gitu. Kos-kosannya gitu salah di mana satunya. tuh Kaira? Ada di Jatinangor. Jatinangor dekat kampus ya. Dekat kampus ITB ya? sama Unpad gitu. Jadi lebih ke arah ya nyari yang rada santai gitu. Jadi propertian aja selain kosmetik ini gitu. Kalau bisnis lama ya masih tetap ada. Udah mulai jalan lagi karena kan udah lewat juga dari pandemi kayak untuk outsourcing sama event, terus sama cleaning service itu udah jalan tetap sama berjalan. Security ya. Security. Karena itu gitu. Banyak ya kayak. Iya ya, tapi sangat luar biasa ya. Banyak juga ternyata enggak jadi kalau ada teman-teman bisnis yang connect sama Kaira mungkin bisa ngubungin Kaira jadi bisa collab ya. Istilahnya palu gada gitu. Mau butuh keamanan ada Kaira, mau butuh kecantikan ada Kaira, mau butuh kesehatan ada Kaira. Ya enggak sih kalau palu gada enggak, cuman itu doang. Iya. Gitu. Maksudnya jadi, dari berbagai sektor ya ada beberapa ada ya. gitu. Jadi kalau misalnya ada kira-kira ada yang nyambung atau apa ya silakan hubungin Kaira gitu. Aku akan sharing deh apapun yang misalnya Kaira tahu gitu. Kalau pengen butuh berbagi pengalaman gitu Char. Tapi tadi tambahannya ada properti. Tapi ada satu yang kelewat nih Kaira. Apa tuh? Soal perut. FNB juga ada nih ya kan? Iya FNB tapi kan Kaira nggak terlalu gede, nggak kayak Ketum Rama ya, gitu. Gitu jadi nggak terlalu gede kalau FNB kan hanya itu aja quick food gitu. Jadi itu sih karena untuk penunjang aja sebenarnya. Jadi bukan yang priority. Bukan yang utama ya. Betul. Luar biasa sekali ya ini banyak banget sektor bisnis yang dijalanin sosok wanita tangguh, pengusaha tangguh nih yang kayak ya kita perlu banyak banget nih mengkulik bagaimana perjalanan bisnis seorang sosok Kaira ini ya. Nah Kaira tadi kan udah banyak banget tuh perjalanan bisnis dari berbagai land sektor ya yang dimilikin usaha dari Kaira. Pasti kan ada up and down tadi tuh saat pandemik juga beralih ke quick test, lalu juga kan pastinya ada kendala dan bahkan tantangan terberat nih sebelum sesukses ini. Apa sih tantangan perjalanan bisnis Kaira nih yang menjadi ini titik terendah gue nih saat bisnis, apakah di saat pandemik ataukah sebelum-sebelumnya itu?
Ada titik terendah itu. Jadi pasti di IO ya, event organizer. Jadi kalau IO itu kan dia sistemnya tuh corporate itu kan cepet-cepet gitu, cepet-cepet untuk ngerjain, tapi belum PO belum dipegang sama kita gitu. Kita ngerjain segala macem gitu. Pernah di tahun 2015 ya kalau nggak salah, itu kita udah ngerjain semuanya. Untuk Samsung, taunya kita ada audit dari Korea. Nah terus ketahuan anak buahku ada yang memalsukan dokumen. Jadi kita di hall nih pembayarannya senilai 7M waktu itu. 7M. Waktu 7M. Aduh, udah gitu darah itu setahun iya. Kan waktu itu masih muda ya. Aduh, nyari dana juga susah gitu kan. Itu usia berapa sementara itu saat itu? Ya 35 kali ya waktu itu. Jadi ya kita juga kesulitan juga gitu. Kita mau ngambil project, duitnya juga nggak ada di hall sama mereka sampai 1 tahun lebih gitu. Nah itulah kalau IO itu susah sih, harusnya kan SPK dulu keluar gitu kan, baru kita jalanin. Nah kalau di IO itu nggak begitu, jadi kerjaan dulu kan udah percaya segala macem gitu. Nanti PO-nya keluar duit duluan. Gitu. Itu sih titik terendahnya. Jadi serba salah juga kalau bisnis IO. Kalau misalnya kita nunggu PO udah diambil orang lain gitu. Betul. Jadi ya memang harus dimeksurkan sih untuk pengalaman gitu ya, bahwa bener ini nggak ada pemalsuan dari pegawai kita gitu. Jadi kita harus kontrol itu harus kuat gitu. Nah itu yang titik paling terendah. Tapi alhamdulillah sih bisa terselamatkan gitu. Karena kan mungkin waktu itu aku juga punya bisnis lain yang masih masih profitable lah gitu dengan outsourcingnya. Jadi bisa disusui dari bisnis yang satunya. Tapi itu cukup terpuruk juga karena ya IO setahun nggak aktif gitu karena uangnya di hold gitu. Itu pun akhirnya keluar lah setelah 1 tahun gitu. Itu sih pengalamannya. Nah, mungkin kalau yang pengusaha IO yang lain juga pernah ngalamin kayak saya sih kayaknya. Pasti. Itu biasa IO tuh memang resikonya tinggi cukup sekali tinggi sih. Betul. Kalau pada saat pandemi ketika kendala terberat ini apa? Kendala terberat adalah banyaknya sampel. Jadi banyak yang komplain sama kita. Misalnya dia periksa di Bumame positif, di kita negatif gitu kan. Kesalahan-kesalahan itu kan pasti akan banyak. Tapi gimana kita menanganinya aja. Jadi benar-benar Kaira juga nggak bisa istirahat tuh waktu punya quick test. Karena ya sehari 5.000, komplainnya banyak, ngatur cabang banyak. Jadi benar-benar kerja. Tapi mau nggak mau karena momen ya harus dilakukan gitu. Jadi maksudnya inilah kalau pengusaha kan ngeliat peluang. Oke, ini ada cuannya nih. Jadi mau nggak mau ya udah sibuk lah gitu. Dan itu terberatnya adalah ya kita sendiri takut terpapar kan. Terus kedua juga komplain dari pasien-pasien itu banyak. Apalagi kita kan Quick Test melayani hampir rumah sakit sejabotabek. Jadi kan komplainnya kebayang dong Terus mencari SDM-nya juga harus cepet karena kan emang itu sih kita jadi corporate dan memang kita banyak di retailnya gitu. Tapi saat itu Kaira pernah sempat positif nggak nih? Pernah. Berapa awal-awal kali? enggak, 2 kali sih. 2 kali. Awal-awal masih tahan tuh enggak, terus ya akhirnya kena juga 2 drop kali. Karena mengatasin banyak pasien yang karena kan pasien kan sehari ratusan. Dia kan datang itu ratusan, bahkan mungkin sehari bisa ya 500 gitu kan. Sehari yang datang itu. Jadi kan nggak mungkin kalau nggak terpapar gitu. Bener. Gitu sih Char. Keren banget sih ternyata. Dengan cepat ya Kaira sigap lah dalam mengatasi masalah dan kendala terberat lah dari tantangan yang didapat ya selama berbisnis. Nah di era saat ini ya Kaira, kan kita nih pengusaha wanita ya, apalagi Kaira nih pengusaha wanita yang tangguh gitu. Pasti kan banyak pengusaha wanita yang mulai bermunculan, lalu juga banyak yang ingin sebenarnya kita sebagai wanita tuh mau memulai usaha, tapi pasti ada insecure, ketakutan gimana ya gue mulainya, terus apalagi gender wanita itu kan selalu menjadi titik kelemahan, wanita mah susah pasti nggak bisa, terus kan kayak sekarang kan
era digital ya Kak Ira. Jadi masif nih penjualan-penjualan di sosmed, TikTok. Bagaimana Kak Ira memberikan pesan kepada para pengusaha wanita dalam memulai bisnis dan untuk mengatasi insecure-nya ini? Oke, yang pasti harus analisa bisnis dulu. Jadi survei dulu, terus bikin strategi marketing gitu. Dalam artian tuh kalau analisa berarti semua bisnis itu harus dianalisa secara cermat dulu. Jadi kita bikin strateginya nih atau kita hitung dulu gitu untuk pendapatan dan penjualannya gitu. Jadi di sini harus pasti ada hitungan-hitungan tertentu dari bisnis-bisnis tertentu gitu kan. Nah itu mungkin nggak dilakukan. Kalau mungkin go ahead, tapi kalau nggak ya udah jangan. Tapi jangan dilupakan untuk riset bisnisnya. Jadi terus analisa dulu gitu. Misalnya kita mau bikin kopi. Warung kopi lah gitu. Nah sekitarnya udah banyak apa belum? Terus penjualan targetnya tuh sehari berapa? Nah kira-kira kita tercapai nggak dengan omset penjualan setiap harinya gitu. Jadi benar-benar harus dipelajari. Tergantung yang dipilih dari bisnisnya apa. Kita harus riset dulu deh kalau sekarang. Kalau kita main buka-buka aja tanpa riset itu takutnya gagal gitu. Kalau dengan riset dulu kan meminimalis kegagalan gitu. Seperti itu sih. Jadi pesan Kak Ira ya harus riset pastinya kalau mau mulai bisnis baru. Oke, pasti terpenting analisa dulu. Nah, kan itu dari memulai usaha ya. Tapi biasanya juga ada lagi nih kekhawatiran. Dari kekhawatiran ini juga tadi Charlie survei dulu, nanya-nanya gitu. Apa sih yang membuat kamu ketika tadi memulai, nah sudah menjalankan nih bisnisnya, tapi ada kekhawatiran apa ketika kamu menjalankan bisnis yang udah berjalan? Tadi jawabannya adalah kebertahanan. Nah, bagaimana mengatasin bisnis yang tetap kita bertahan? Memang tadi Kak Ira juga udah menceritakan tuh bagaimana Kak Ira bertahan dari bisnis yang IO lalu beralih ke quick test dalam kesehatan. Nah, pesan Kak Ira nih untuk para pengusaha wanita ini apa sih yang mereka sudah memulai dan sudah berjalan tapi ada kekhawatiran bagaimana mereka harus bertahan dalam bisnisnya? Iya, jadi gini contohnya aja tuh bisnis Mbak Ira yang sekarang aja ya. Kak Ira tuh untuk klinik kecantikan. Klinik kecantikan itu udah banyak banget loh. Gitu kan. Mungkin bersaing. Karena bisnisnya terlalu gampang dilihat orang jadi sehingga orang pada bikin gitu kan. Nah di Jalan Kak Ira aja cuma 2 dulu sekarang yang quick glam itu sekarang udah ada 5 gitu. Atau udah ada 5 sekarang. Dinkes Jaksel aja dibilang katanya ada pengajuan izin klinik baru tuh 60. Jakarta Selatan tuh gimana padatnya, berapa jaraknya. Yang tahu sekarang di Kemang aja ada berapa gitu. Nah antisipasinya tuh kita tetap aja harus bikin strategi marketing yang kita memang beda dari mereka gitu. Apa sih kelebihannya kita dari mereka? Nah itu harus merebut pasar, apalagi digital sekarang. Semua tuh digital. Dokter juga ngonten, klinik juga ngonten. Semua harus serba konten. Jadi sangat tight gitu loh. Kalau Kak Ira boleh saran sih sebenarnya nyari kalau mau mulai bisnis baru, jangan yang udah terlalu banyak gitu. Kalau Kak Ira kan emang udah lama bikin kliniknya gitu kan. Sebelum pandemi juga ada klinik kecantikan. Jadi more or less udah tau lah seluk-beluknya. Tapi buat yang baru itu carilah bisnis yang gak terlalu banyak kompetitornya gitu. Jadi apa nih kira-kira yang peluangnya masih banyak gitu loh. Kalau ini kan sekarang jadi kayak berebut di Jakarta Selatan aja mungkin kan ada berapa ratus 300 klinik mungkin kan. Jadi dempet-dempetan banget. Charlie sendiri pun tahu lah pasti Kak Ira lewat arteri Pondok Indah aja udah klinik lagi ini, gitu. Supermarket, Alfamart, Indomaret, ya, betul. Berdampingan. Ya, jadi saya mikir tuh kayaknya klinik mungkin terlalu mudah diaplikasikannya sehingga orang pengen banyak yang bikin klinik gitu. Jadi mempertahankannya ya tetap bikin strategi market yang beda, yang benar-benar apa yang kita punya yang mereka nggak punya gitu. Itu sih. Ya. Nah, pengusaha wanita ini pasti dominan kan kebanyakan adalah ibu rumah tangga ya Kak Ira. Dan mereka itu pastinya terjebak dalam peran keluarga dan bisnis. Nah, Kak Ira ini kan juga pengusaha wanita yang juga suaminya tadi dokter ya. Kita, kayak kolaborasi yang matching banget ya, apalagi kecantikan ya. Nah, gimana sih kita pengusaha wanita mengatur dalam berbisnis untuk keluarga dan juga ya bisnisnya gitu.
Jadi awalnya harusnya mencari suaminya yang mendukung kita untuk bisnis. Itu penting Nah, banget. kalau misalnya dapat suami yang tidak mendukung bisnis ya susah. Susah banget pasti ya. Jadi sebelum menikah tuh Kak Era udah ngobrol dulu nih sama suami. Suami kan udah tahu juga sebelum nikah saya pengusaha, jadi dibolehin. Jadi itu kunci awalnya itu dulu gitu. Kalau itu komitmen di awal boleh, yang penting kan nanti kita bisa ngurus keluarga, ngurus suami, diatur untuk ritme-ritmenya, bisnisnya porsinya misalnya berapa 50% lagi buat keluarga gitu. Itu pasti bisa gitu dengan manage waktu yang benar gitu, Char. Intinya satu itu tadi dulu harus diizinin dulu sama suaminya. Iya, komitmen. Tapi pasti sebenarnya banyak juga sih Ira, biasa kan mereka udah ibu rumah tangga duluan ya, ketika udah menjalankan sebagai seorang ibu rumah tangga di pertengahan nih, baru dengan keadaan ekonomi mereka mau nggak mau harus menjadi pengusaha, menjadi UMKM seperti itu. Tapi gimana tuh tengah-tengah yang mereka tuh ya harus keadaan ekonomi dan mereka jadi usaha. Tapi ya suami kan ada yang dukung dan gak dukung, kayak gimana? Ya harus dilobi suaminya. Lobi dulu. Dilobi dulu suaminya. Kalau sehari nggak goal, ya 2 hari lagi ngomong lagi. Berarti harus dirayu-rayu nih. Harus rayu dulu. Dan harus ngasih pemikiran yang mungkin masuk akal buat suami gitu. Kira-kira apa nih? Saya pengen jadi pengusaha tuh alasannya untuk mendukung ekonomi, untuk ini. Untuk memperbaiki kehidupan atau apa gitu. Yang penting ngasih alasan yang masuk akal gitu. Kalau sehari misalnya belum nyetujuin ya nanti minggu depan ngomong lagi gitu. Nanti minggu depannya lah ngomong lagi, lama-lama juga lulus sih kayaknya. Setuju Caranya sih. Seperti itu. Jadi kalau komitmen awal tidak bisa terpenuhin pada saat pertengahan ya udah dirayu-rayu dulu lah ya, sampai berhasil ya. Kalau saya sih tetap menyarankan wanita itu harus punya penghasilan sendiri. Karena teman-teman saya itu banyak yang jadi ibu rumah tangga, terus berakhirnya tuh sedih gitu. Suaminya nikah lagi, jadi dia sendiri, terus nggak ada penghasilan apa-apa. Terus misalnya seumur Kak Ira terus minta kerja ke aku gitu. Lah mau ngerjain apa ya umur segini sementara dia nggak pernah kerja gitu. Jadi tetap saya menganjurkan untuk wanita itu bekerja gitu karena untuk inilah independen finansial gitu loh. Jadi dia udah ketika ya kita nggak pernah punya rencana atau gimana ya kayak apa suatu saat apakah kita akan berpisah atau sama-sama, tapi ketika kita ternyata ya berpisah kita sudah punya income sendiri ya. Jadi kan kita nggak stres dan nggak limbung lah. Iya, gitu. jadi ya benar sih. Jadi kita nggak down banget gitu karena kita yaudah punya ya bisa survive sendiri lah ya sebagai sosok wanita gitu. Jadi kita untuk beralih menjadi seorang pengusaha wanita yang mandiri ya tidak susah-susah lagi ya. Saat ini kan kalau bekerja nggak harus ke kantor kan, kayak kita UKM kan bisa online. Bisa terus pekerjaan-pekerjaan part time juga banyak kayak jadi konten atau apa itu kan nggak harus di rumah. Jadi sebenarnya untuk tetap berumah tangga pun masih bisa gitu. Kita bisa ngurusin anak ataupun suami gitu. Tapi tetap Kak Ira sih menyarankan untuk punya pendapatan sendiri kalau untuk wanita gitu. Nah, itu penting tuh harus punya pendapatan sendiri untuk wanita se-Indonesia. Pokoknya sekarang kita harus menjadi pengusaha wanita yang tangguh, pesan Kak Ira. Nah Kak Ira tadi soal bisnis ya. Kak Ira ini juga alumni dari Unisba ya. Itu di hukum bisnis. Enggak, di hukum internasional. Oh, di hukum internasional. Iya. Oh, dan alumni juga dari Trisakti. Iya, betul. Wah, Trisakti. Nah, tadi aku pikir tadi ini hukum bisnis Kak Ira. Enggak, aku internasional. Dulu awalnya pengennya sebenarnya jadi orang politik. Oh, gitu. Tapi orang politik. Ngeliat politik di sini kayaknya puyeng. Iya. Jadi udahlah bisnis aja gitu. Tapi ngomong-ngomong politik, dulu kayak 2019 juga aktif nih dalam Pilpres kan? Oh iya benar. Iya, itu Repnas. Ya, Repnas, pengusaha betul. nasional. Itu aku juga udah kenal Kak Ira tuh, melihat Kak Ira ini dia dalam diplomasinya untuk mengatur, karena kan kita waktu itu Pilpres ya. Iya, waktu itu ketua kampanye udara ya. Iya. Ininya. Jadi lebih ke medsos segala macam, dibekalinnya itu waktu Ketum Bahlil kan ya. Waktu itu ya cukup fun juga sih. Tapi sebenarnya bukan yang bener-bener politik banget aja. Waktu itu cuma pengen ngebantu Ketum Bahlil aja gitu. Ya udah coba nih gitu kan, gimana sih tim ses gitu. Tapi ada kepikiran nggak bakal terjun ke dunia politik Kak Ira? Untuk saat ini belum, tapi nggak tahu nanti. Oke.
melanjutkan dari senior-senior yang sebelum-sebelumnya udah terpilih dan maju ya Kaira. Jadi belum lah, berarti belum next lah. Akan ada ya Kaira. Belum tahu juga, belum kepikiran. Belum kepikiran. Wah, berarti Kaira ini kan juga adalah sosok senior ya di HIPMI yang memang juga membangun bisnisnya juga banyak juga melibatkan teman-teman HIPMI ya seantero se-Indonesia. Nah, banyak yang mungkin belum terlalu mengenal Kaira nih sosok senior di HIPMI. Itu gimana sih awal bermulanya dalam berHIPMI, lalu juga tidak hanya sebagai seorang pembisnis dan juga organisator, tapi Kaira juga sempat terjun dalam media di politik ya. Tuh, nah gimana nih Kaira ceritain perjalanan ketika masuk di HIPMI? Jadi waktu itu kan Kaira tuh sebenarnya gue tuh muda banget kan waktu berbisnis tuh udah baru umur 26. Jadi pengalaman kerja cuma 2 tahun lah waktu itu awal-awal di Telkom Bandung kan. Di Telkom. Terus waktu itu kan Krismon akhirnya pindah ke Jakarta tuh. Berarti kerjalah tahun 98. Di Antam gitu kan. Terus Kaira tuh ada kelemahan nggak bisa bangun pagi. Jadi akhirnya bisnis coba deh gue bisnis sendiri aja. Nah waktu kebetulan tuh aku kerjanya di outsourcing yang nggak terlalu besar. Kantornya dulu tuh di Antam, Aneka Tambang. Nah karena nggak terlalu besar jadi gue bisa menyerap mekanismenya dari A sampai Z gitu. Jadi cara nyari kliennya tahu karena saya orang marketing gitu. Cara penagihannya tahu, caranya ya semuanya udah tahu gitu. Jadi baru kerja setahun apa 6 bulan gitu bikin nekat aja bikin bisnis sendiri itu di kos-kosan waktu itu nekat 26 tahun ya waktu itu. Terus akhirnya jadi ya alhamdulillah berhasil berjalan gitu dari kos-kosan terus kita nyewa ruangan di Nugra Santana di Sudirman gitu. Setelah itu juga nyewa kantor lagi yang lebih gede jadi berjalan cukup cepet juga sih waktu itu gitu. Nah umur 26 itu kan teman-temannya pegawai ya. Iya. Aku kuliahnya di Bandung gitu kan nggak ada temen di Jakarta gitu. Akhirnya ya udahlah masuk HIPMI aja gitu biar ada teman untuk bercerita. Kalau enggak kan masa temennya sama pegawai kan nggak mungkin sharingnya ini tentang gitu. Bisnis, ya. Akhirnya 2010 tuh saya masuk HIPMI. Akhirnya dapat teman-teman banyak deh sekarang. Waktu masuk HIPMI tuh kenal siapa dulu Kaira atau kenal tuh dulu enggak sih, enggak ada yang banyak yang kenal. Rekomendasi atau tahu dari mana? Enggak, malah aku tuh daftar aja waktu itu. Waktu itu daftar aja tapi ternyata ada yang kenal gitu. Beberapa lah ya. Terus akhirnya jadi karena awalnya ikut organisasi terus ada kegiatan aku ikut, terus ada tim ses jadi ikut, jadi temennya banyak jadi seneng gitu. Seperti itu sih pengalaman masuk HIPMI karena nggak punya temen. Nggak punya teman jadi masuk HIPMI ya karena temennya kan tadinya pegawai semua kayak gitu. Masa pegawai gitu. Jadi saya nggak mengalami banyak teman di Jakarta gitu Char gitu. Jadi akhirnya ya udahlah masuk HIPMI aja nih biar kalau ada cerita atau apa bisa sharing gitu. Tujuannya itu sih. Nah saat di HIPMI nih Kaira masuk mana tuh HIPMI Jaya ya? HIPMI Jaya. Lalu berproses zaman Tumbahlil juga kan ya ya, jadi HIPMI Jaya itu aku zaman Percaketuman Ketum Bagus yang jadi ketua. Ya aku ikut tim sesnya tuh Iqbal. Mau Bang Iqbal. Jadi ketemulah di situ sama Ketum Rama, sama Fernando, sama Manaf banyak lah. Jadi pertimsesannya di situ dulu. Udah waktu itu akhirnya kita nggak menang kan Bagus tapi Kaira dikasih posisi tuh sama Ketum Bagus jadi departemen dulu. Tapi setelah 2 bulan malah diangkat jadi kompartemen. Nah terus pas BPP saya ikut percaketumannya ini Mantum Okto. Aku ikutnya pria. Jadi bendum lah waktu itu di pria. Dah padahal baru sebentar doang tuh di Jaya. Ya udahlah ikut di BPP gitu kan, ikut di BPP, ikut sama pria jadi tim sesnya dia. Terus udah akhirnya kan yang menang Mantum Okto gitu kan. Tapi tetap diakomodir juga jadi langsung kompartemen di BPP. Terus akhirnya minta petunjuk dari Ketum Bagus. Gimana nih? Saya di BPP udah dimasukin. Ya udah Mbak, katanya Bagusan di BPP aja deh katanya gitu. Ya udah akhirnya pindah ke BPP. Setelah itu kan masih ada umur Ketum Bahlil, tapi waktu itu
nggak ikutan simses, kayaknya jadi OC zaman Ketum OC. Bahlil gitu. Wah seru banget ya, memang zaman kalau peralihan percakatuman ini menjadi momentum bonding ya, bonding kita tuh antar tim ses, terus jadi kita tuh sering ketemu kan, karena harus lobby-lobby, olah-olah kayak gitu ya. Pertemanannya paling enak di HIPMI. Iya, jadi sekarang teman-temannya banyak anak HIPMI, iya, yang lain malah enggak, iya kan? Iya, jadinya gitu. Jadi saya ngerasa energi positif sih di HIPMI, temennya jadi banyak, terus inspirasinya juga jadi banyak gitu sih, Char. Iya ya, walaupun kadang ada ngeselin juga. Iya sih pasti. Ada pasti ngeselin juga, juga, ada manusia yang ngeselin ya, karena ya tadi seperti Kak Ira walaupun istilahnya di tim yang kalau kata orang kan kadang tim yang salah ya, sebenarnya bukan berarti kita tim kalah atau tim salah, tapi itu kita kenyamanan lah dengan siapa nih caketum yang kita bisa cocok dengan kita, yang sefrekuensi, yang sebonding, itu tuh ya jangan khawatir lah, karena intinya walaupun Kak Ira pernah ada di tim yang kalah, tapi bukan berarti salah, tapi tetap bersanding untuk bersanding gitu. Tapi pertanyaan di HIPMI tadi Kak Ira sudah menceritakan keseruan di Musda, peralihan percakatuman itu ikut turut aktif ya. Apa nih selama di HIPMI yang menjadi kesan yang tidak pernah terlupakan, dan juga kesan yang kayaknya aduh nyebelin banget nih ketika di HIPMI? Kalau kesannya tuh gini, kalau zamannya Kak Ira tuh 2010 kan wanitanya hanya 10% ya. Jadi teman-temannya tuh cowok semua kan. Jadi cowok-cowok itu juga tahu lah belang-belangnya. Jadi kadang-kadang yang paling berkesan ya gue sering membuli mereka karena tahu kejelekannya ya. Jadi pasti ketawa gitu. Mereka juga nggak bisa berkutik gitu. Zaman itu yang paling berkesannya sebenarnya, bercanda-bercanda segala macem gitu. Kalau yang terpuruknya apa ya? Mungkin gini. Kalau di HIPMI itu banyak olah-olah ya, aku ngomong banyak olah-olah. Jadi di HIPMI itu kan sebenarnya pengusaha kecil sampai yang menengah sampai yang atas itu kan ada. Semua ada gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak usah mengecilkan yang di bawah kita gitu. Harusnya memang dirangkul. Tapi kan kadang-kadang di HIPMI kan banyak olah-olah, setengah politik organisasinya. Jadi bisa-bisanya kita aja sebenarnya gitu. Takutnya kan banyak juga yang kayaknya tertipu sama anggota HIPMI gitu. Ya memang ada, yang penting kan kita hati-hati aja, sama ya jangan mengecilkan yang pengusaha yang di bawah kita ini gitu. Kalaupun ada yang olah-olah ya kita bina aja gitu, kita rangkul gimana caranya dia bisa naik tingkat gitu, kalau kata Kak Ira sih. Seperti itu. Setuju sih Kak Ira. Nah, satu pesan nih Kak Ira, kan sekarang HIPMI tuh mungkin udah nggak seperti dulu ya. Berarti Kak Ira dulu 2010 ya? Iya betul, 10% ya. 2010 masuk HIPMI, mungkin HIPMI tidak saat ini kan makin terkenal sekali ya HIPMI, jadi kayak banyak gitu. Tapi tuh masih banyak yang bertanya, benefitnya apa sih masuk HIPMI gitu. Nah iya, benefitnya itu begini. Jadi benefit itu dikembalikan ke masing-masing nih, bisa memanfaatkan atau tidak gitu benefitnya. Jadi misalnya kan nanti ketemu sesama pengusaha. Nah ketemu ini nih bisa nggak sih mengolahnya menjadi suatu bisnis bareng gitu. Misalnya ya Kak Ira juga ada beberapa yang memang bisnis bareng, ada yang berhasil dan ada yang tidak gitu. Tapi ya itu benefitnya, mungkin kita kenal pengusaha lain, mungkin di atasnya kita, nanti kita bisa ikutan bisnis bareng. Menambah ilmu, tapi kan di sini HIPMI itu kan setengah politik juga, banyak juga anggota HIPMI yang memang politisi gitu. Nah gimana tujuannya, mau politisi atau mau jadi pengusaha? Kalau benefit dibalikan ke kita, gimana kita bisa mengambil peluang? Kalau kita bisa mengambil peluang, kita akan bisa grow. Tapi kalau misalnya cuma main-main doang, ya nggak bisa gitu. Jadi dibalikan lagi ke kitanya, Charlie. Berarti kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang, ya lu nggak akan dapat apa-apa ya betul. Di HIPMI ya. Malah nanti buang-buang duit aja gitu. Setuju. Nah wah seru banget ini ya tadi perjalanan bisnis Kak Ira, lalu perjalanan organisasi di HIPMI itu benar-benar impactful banget ya yang didapat. Nah ini yang terakhir nih Kak Ira. Dalam semua perjalanan bisnis, juga perjalanan hidup gitu, juga di organisasi, apa sih yang menjadi prinsip hidup atau quotes-nya Kak Ira nih yang akhirnya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman? Iya,
Jadi kan maksudnya hidup itu kan kita harus ada tujuan. Tujuannya tuh apa? Orang kan beda-beda. Ada yang mau jadi presiden, ada yang jadi menteri. Itu kan tergantung dari individu. Kalau Kaira kan sebenarnya lebih ke arah ya gue pengen beramal aja gitu di akhirnya gitu kan. Pengen diamal ya udah. Jadi kayaknya ngejar yang terlalu tinggi-tinggi banget ya enggak. Yang penting saya bisa membantu orang lain. Makanya dimulai dengan bikin yayasan. Kaira kan punya juga yayasan yang Jabal Nur gitu. Oh Jadi di iya, situ Jabal Nur. kegiatannya adalah bikin masjid sama Masya Allah. ada santunan anak yatim sama ada untuk TPA gratis, sekolah Oh, TPA di mana itu, gratis. Kaira? Itu di Cirebon. Oh, Cirebon. Gitu. Jadi ini memang kalau itu kan cita-cita Kaira gitu kan. Maksudnya lebih yang ya udah deh, saya pengen di endingnya itu pengen dikenal sebagai orang baik. Dan saya pengen charity sama beramal gitu. Ya udah, jadi bisnis ya mendampingi. Kalau saya kadang-kadang mengutamakan agama dulu, ya dunia ngikutin gitu. Seperti itu. Nah, agama dulu, dunia ngikutin. Iya, jadi maksudnya misalnya nih kita berdoanya tuh dapat rezeki gitu kan, agar saya bisa membantu orang lain. Istilahnya kan itu agama dulu tuh ya gitu kan. Jadi nanti ngikutin nih dapat rezekinya. Jadi berdoanya tuh saya pengen ya Allah berikanlah rezeki agar saya bisa membantu orang lain gitu kan. Nah itu pun ya jangan dilupakan kalau memang membantu orang lainnya gitu. Jadi kalau cita-cita Kaira sih simple aja Char gitu. Kalau aku sih untuk ngasih inspirasi ke teman-teman HIPMI ya tergantung dari tujuan hidupnya apa. Kalau untuk ke politik ya mungkin langsung straight jalannya ke politik gitu. Kaira kan lebih ke arah ya udahlah saya pengen usaha aja, tapi yang beriringan sekalian dengan beramal gitu. Jadi tergantung masing-masing nih tujuan hidupnya apa. Iya, gitu. berarti tujuan kita dalam kehidupan itu apa ya akhirnya. Kalau Kaira tujuan akhir ya tetap ingin menjadi sosok yang baik dan bisa memberikan kebermanfaatan ya. Jadi Kaira tuh pengennya orang tuh mengenal Kaira tuh orang yang baik gitu. Masya Allah. Gitu. Iya, Kaira emang baik banget. Jadi itu amin. Selalu ngasih quick glam. Aduh. Itu harus penting. Jadi ya itu tadi tergantung masing-masing tujuan hidupnya. Aduh, setuju banget Kaira. Makasih banget loh Kaira atas waktunya. Sama-sama. Ini sumpah ngundang Kaira itu sibuk banget. Tadi sempat mau reschedule tapi ya udah mau jam berapapun malam tetap kita lakonin buat Kaira karena biar teman-teman HIPMI ini bisa tahu sosok senior pengusaha pejuang yang tangguh yang sudah masuk HIPMI dari tahun 2010. Jadi biar oh Kaira tuh ternyata punya quick glam, dulu punya quick test kayak gitu. Biar bisa menginspirasi ya Kaira. Sekali lagi makasih loh Kaira udah sama-sama mau nih udah nunggu udah beberapa kali ya. Ya terima kasih juga Charlie yang udah ngundang Kaira dan tim semuanya ya. Ketua kita ada Ketua Fojan. Ya, Ketua Fojan juga terima kasih. Ketua Fojan, Ketua Alvin. Ketua Alvin ya. So buat teman-teman sobat pengusaha, pokoknya jangan lupa selalu saksikan HIPMI Podcast setiap minggu. Ceritakan pengalamanmu, promosikan bisnismu. Oke, makasih banyak. Ya, thank you Charlie. Kita ngeteh dulu karena Kaira biasanya ngopi, sekarang kita